Melalui video ini saya ingin katakan demikian. Jadilah berbeda. Walaupun semua orang melakukan, biarlah engkau menjadi satu pribadi yang bersikap dengan tegas. Ya atau tidak, semua tergantung kepada imanmu. Selamat pagi sahabat yang baik. Kita ketemu lagi dalam program Morning Devotion. Saya sungguh berdoa saudara semua, sahabat-sahabat yang baik, sehat terus, semangat terus, dan jangan lupa tetap sukacita ya. Dan jangan lupa hari baru pasti ada berkat baru. Sahabat yang baik, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana pornografi berdasarkan iman Kristen. Firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 2 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mata mereka penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Sahabat yang baik, pada saat kita mendengar tentang pornografi, apa kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu? Apa yang ada di benak sahabat-sahabat yang baik? Apakah yang ada di benak kita kira-kira adalah wajah seseorang, atau tubuh seseorang, atau tiba-tiba ada di kepala kita tentang kenikmatan sesaat? Apa kira-kira yang pertama muncul di dalam pikiran kita? Saya percaya bahwa segala hal atau berbagai macam jawaban ada di dalam benak sahabat-sahabat yang baik. Tapi hari ini kita mau berbicara dengan transparan, dengan terang-terangan, bagaimana pornografi itu menurut iman Kristen. Sahabat yang baik, pornografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pornografia, yang artinya secara harafiah itu adalah tulisan atau gambar wanita pelacur atau wanita telanjang. Itu secara harafiah. Tetapi zaman sekarang, saat ini, pornografi itu diartikan lebih luas lagi, yaitu tentang perilaku seksual yang diperlihatkan secara terbuka dengan tujuan untuk membangkitkan gairah atau nafsu seksual seseorang. Ada hal yang menarik di sini. Ini menurut survei, ya, menurut survei fakta dari searching Google, setiap hari itu terjadi sekitar 68 juta lebih orang searching bahasa yang menjurus kepada pornografi. Mereka mencari tahu, mungkin bukan sekedar arti daripada pornografi, tetapi mencari tahu, ingin tahu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pornografi dan sejenisnya. Artinya ini berarti bahwa orang begitu tertarik untuk mengetahui tentang pornografi. Menurut saya sangat-sangat mengerikan. Kenapa orang begitu ingin tahu, bahkan ingin mengerti lebih dalam tentang pornografi? Kalau ini menjadi sesuatu yang menarik, kemudian dibicarakan atau diumumkan, bahkan dibuka secara transparan, saya tertarik untuk mendiskusikan bahwa bagaimana ya pandangan pornografi menurut iman Kristen. Apakah ini juga menjadi hal yang biasa atau menjadi hal yang tidak masalah untuk dibuka bagi banyak orang? Ada beberapa hal yang saya coba gali berdasarkan iman Kristen berhubungan dengan pornografi. Pornografi ini menurut iman Kristen adalah langkah pertama dalam jalan jurang kepada kejahatan, dan boleh dikatakan kejahatan dan kebejatan moral. Ini adalah fakta menurut iman Kristen. Jadi begitu jelas pornografi ini merupakan langkah pertama menuju jurang kejahatan dan kebejatan moral. Yang kedua,
Yang saya bisa gali di sini adalah seperti halnya dengan narkoba. Ada kecanduan pada saat orang-orang ini bergaul dengan pornografi. Dia menyeret orang kepada keinginan-keinginan seksual yang menjijikan. Dan sudah pasti kekejian di mata Tuhan. Kenapa menjijikan? Karena apa yang dilakukan oleh pornografi ini atau orang yang melakukan pornografi ini merusak tubuh dan jiwa yang akhirnya akan melahirkan dosa-dosa lainnya. Sahabat yang baik, ini ada sesuatu yang harus kita buka, kita diskusikan secara terbuka, secara terang-terangan. Betapa berbahayanya orang yang masuk dan menjadi pelaku di dalam pornografi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah ada esensi dari pornografi ini, yaitu memuaskan hawa nafsu terhadap orang lain melalui pikirannya. Ini esensi yang tidak bisa dicegah. Jelas terjadi pada saat kita melihat ataupun masuk di dalam pornografi itu. Esensinya begitu kuat. Kalau kita mau membaca di dalam firman Tuhan bagaimana esensi dari pornografi ini menjurus kepada perzinahan, mari kita buka di dalam Matius 5 ayat 28. Dikatakan demikian, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Dia melihat kemudian mengingininya, menurut firman Tuhan, dia sudah berzina di dalam hatinya. Jelas firman Tuhan mengatakan bagaimana esensi daripada pornografi ini menjurus kepada perzinahan. Tidak ada abu-abu. Dikatakan itu adalah perzinahan yang dimulai dari hatinya. Dan ketika kebiasaan pornografi ini menjadi karakteristik dari seseorang, dia akan menjadi sesuatu yang berakar sehingga orang itu cenderung untuk masuk di dalam dosa-dosa yang lainnya. Dan ini akan membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Dan bukan saja dengan Tuhan dia semakin menjauh, tapi dia semakin menjauh juga dengan orang-orang seiman lainnya. Sahabat yang baik, lalu apa dampak dari pornografi itu sendiri? Dampak dari pornografi yang pertama adalah pornografi ini menjadi ajang promosi pada praktek seksual yang menyimpang. Kenapa dikatakan promosi? Karena melalui pornografi ini masuk satu kegiatan tentang homoseksual ada di sana. Kemudian pelecehan sebagai contoh bahwa pornografi ini menjadi ajang promosi penyimpangan seksual adalah kalau kita lihat di masyarakat ada timbul homoseksual, ada timbul pornografi anak-anak, ada juga perkosaan, ada juga kekerasan, pelecehan seksual dan lain-lain sebagainya. Ini adalah dampak dari pornografi yang dibuka secara terang-terangan. Tanpa kita sadari dan tanpa bisa kita kekang bahwa semua ini akan membuat orang-orang tertentu terganggu secara mental, dan yang paling berbahaya adalah orang-orang ini tertantang untuk mencoba pornografi itu. Sahabat yang baik, begitu mengerikan dampak dari pornografi ini. Kalau boleh saya rangkum kembali, dampak yang kedua adalah dia bisa merusak hubungan seksual dengan pasangan yang sah, pasangan yang resmi di dalam Tuhan. Kenapa ini bisa merusak hubungan yang resmi? Atau maafkan saya harus mengatakan secara terang-terangan bahwa pornografi ini bisa merusak hubungan seksual rumah tangga. Karena pada saat mereka melakukan hubungan suami istri yang harusnya benar, kudus, indah menurut cara Tuhan, dirusak pada saat dia berpikir, dia melakukannya dengan imajinasi bersama orang lain. Kenapa saya katakan imajinasi itu sangat mempunyai dampak yang luar biasa, terutama di dalam pornografi? Karena imajinasi itu adalah salah satu efek pornografi yang sangat kuat. Imajinasi itu memainkan pola pikir dia, sehingga dia masuk di dalam esensi pornografi yang begitu kuat, yang melekat dalam diri dia.
sehingga dia tidak mampu melakukannya bila dia tidak melakukan satu imajinasi yang luar biasa yang dia buat sendiri. Dan satu hal kenyataan yang terjadi bila seseorang masuk di dalam pornografi ini, dia cenderung menjadi orang yang suka berbohong. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena orang yang terlibat dengan pornografi akan menjadi orang yang penuh rahasia. Dia berusaha menyembunyikan apa yang terjadi dalam diri dia, menjadi rahasia antara dia dan Tuhan. Seorang yang terlibat di dalam pornografi cenderung untuk menutupi apa yang dia lakukan. Jadi pada saat dia berbohong untuk menutupi apa yang dia lakukan, dia merasa nyaman. Dia merasa tidak ada orang yang tahu. Dan dia terhindar dari kritik lingkungannya yang mungkin akan mengetahui apa yang dia lakukan justru pada saat dia sendirian. Dan ini luar biasa. Kenapa? Setiap dia pergi kemanapun, karena itu sudah melekat dalam diri dia. Atau kalau boleh saya katakan, dia kecanduan pornografi. Sama persis seperti narkoba. Dia mengikuti hawa nafsunya. Dan dia terus-menerus diikuti dengan kerinduan untuk melakukannya. Sehingga dia merasa bahwa dia harus pakai topeng pada saat dia harus berhubungan dengan orang lain. Sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. Dan dampak terakhir yang menurut saya adalah yang sangat mengerikan. Harus kita buat garis merah. Pornografi itu membuat orang mempercayai semua kebohongan yang ditawarkan oleh pornografi itu sendiri. Tadi saya katakan bahwa orang yang terlibat di dalam pornografi cenderung menjadi orang yang pembohong. Kira-kira apa yang menjadi contoh kebohongan yang terjadi atau yang tersirat dari pornografi itu? Yang saya bisa simpulkan lagi adalah yang pertama, ada kebohongan bahwa kebebasan seksual itu adalah suatu kebahagiaan. Itu digaung-gaungkan bahwa orang yang bebas di dalam seksualnya ada kebahagiaan yang luar biasa. Itu kebohongan pertama yang digaungkan. Penyimpangan seksual adalah suatu hal yang wajar, yang biasa terjadi di masyarakat. Itu adalah kebohongan kedua yang ada di dalam masyarakat kita. Kebohongan ketiga adalah dikatakan begini, kapan saja dia melampiaskan kebutuhan seksualnya, itu dianggap benar dan dianggap wajar dan normal. Dan ada hal gila lagi yang terjadi di masyarakat kita. Dikatakan begini, pada saat dia melakukan masturbasi, itu dikatakan dia sehat. Ini lebih ngawur lagi. Ini kebohongan yang luar biasa lagi. Dan ada satu hal yang dikatakan begini, tahu dia melakukan pornografi, dikatakan itu tidak mengapa. Kenapa? Karena tidak menyakiti siapapun. Dia melakukannya sendiri. Dia menikmati sendiri. Jadi tidak ada yang disakiti. Itu kebohongan-kebohongan lagi yang dilakukan dengan pornografi itu sendiri. Dan yang terakhir yang saya catat adalah si pelaku pornografi itu dikatakan adalah orang yang paling bahagia di dalam dunia ini. Kenapa? Tidak ada batasan di sana. Tidak ada yang larang di sana. Bahkan dikatakan pornografi itu bisa dikatakan sebuah seni. Sahabat yang baik, saya percaya setiap kita saat ini sudah tahu. Karena ini sesuatu yang viral belakangan ini. Tersebar video-video syur yang bisa dilihat oleh orang lain. Dan tiba-tiba ini menjadi topik yang menarik. Semua orang membicarakan dari siapa pelakunya, bagaimana reaksinya, bagaimana dia melakukannya, apa motifnya. Lalu mulai ada penghakiman di sana. Semua orang membicarakannya. Begitu asik. Bahkan ada yang membicarakannya sambil ketawa-ketawa. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang biasa atau sesuatu yang pantas untuk dibicarakan. Viral. Semua orang mendengar. Semua orang membicarakan. Dan pada saat semua dibicarakan secara terbuka, nggak ada yang peduli bahwa mungkin ada orang yang tersakiti, mungkin ada orang yang tersinggung pada saat itu diberitakan, mungkin ada orang yang merasa tertekan, atau ada orang yang merasa dirugikan dengan itu semua. Nggak ada yang peduli. Keasikan melihat video-video yang syur ini ada di sosial media, ada di dunia maya, begitu gampang untuk diakses. Ini menjadi kenikmatan sendiri. Hilang semua berita,
kalah dengan hal yang sangat menarik menurut dunia ini. Sahabat yang baik, sebagai orang-orang di dalam Tuhan, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua. Apakah kita akan menjadi orang yang serupa dengan dunia ini? Pada saat engkau mendengarkan video ini, saya hanya mengingatkan satu hal yang mungkin kita lupa. Pada saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau sudah ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dan pada saat engkau ditebus, tubuhmu, seluruh tubuhmu, bukan lagi milik engkau. Engkau tidak boleh sembarangan mempergunakannya. Kenapa? Karena engkau sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhanmu, Juru Selamatmu secara pribadi, yang sudah menebus engkau dengan darahnya yang sangat mahal, bukan lagi milikmu. Kalau itu sudah kita mengerti, pakailah seluruh tubuh yang masih ada dalam hidup kita ini, matamu, pikiranmu, mulutmu, dan seluruh keberadaanmu, hanya untuk kemuliaan Tuhanmu. Mungkin pada saat engkau berprinsip seperti ini, engkau mungkin akan ditertawakan. Engkau mungkin akan dibilang kuper, sok suci, sok rohani. Sahabat yang baik, dengarkan video ini sekali lagi. Jadilah berbeda. Berikan satu prinsip hidup yang jelas dalam kehidupanmu, bahwa Tuhanmu melihat semua yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu, detail sampai sekecil-kecilnya. Tidak ada yang bisa engkau sembunyikan di hadapan Tuhan. Melalui video ini saya ingin katakan demikian. Jadilah berbeda. Walaupun semua orang melakukan, biarlah engkau menjadi satu pribadi yang bersikap dengan tegas. Ya atau tidak, semua tergantung kepada imanmu. Saya hanya ingin mengatakan kepadamu yang ada di luar sana, sahabat-sahabat yang baik, jadilah berbeda. Katakan tidak kepada pornografi. Sama seperti engkau mengatakan tidak untuk narkoba, begitu juga dengan pornografi. Biarlah engkau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh indah di hadapan Tuhan. Ingat apa yang dikatakan Yesus kepadamu. Kuduslah engkau karena aku kudus. Itu adalah statement yang Yesus sering katakan. Karena kekudusan itu adalah sesuatu karakter sifat Yesus yang harus ada dalam hidupmu pada saat engkau sudah mengatakan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sahabat yang baik, sekali lagi saya katakan, jadilah berbeda. Jagalah kekudusanmu supaya nama Tuhanmu dipermuliakan di dalam kehidupanmu. Katakan tidak kepada pornografi. Jadilah berbeda. Tuhan Yesus memberkati engkau.